Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brilliant Math bersama Ibu Tika. Kali ini kita akan kembali membahas materi matematika di kelas 11 mengenai transformasi geometri. Nah, kali ini di part kedua kita akan membahas materi transformasi geometri mengenai refleksi atau pencerminan. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, kita akan bahas transformasi geometri yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu rumusnya, jadi nggak akan dikasih langsung rumus supaya kalian paham konsepnya. Jadi kalian nanti kalau lupa bisa cari rumusnya sendiri, gitu ya. Oke, di sini ada koordinat kartesius, kemudian kita akan kasih angka, kita contohkan misalkan ada satu titik dimanapun itu bebas, misalkan di sini ada titik A dengan koordinat 4,2, absisnya 4, ordinatnya 2. Nah, titik ini kita akan cerminkan terhadap sumbu X, kita anggap sumbu X itu sebagai cermin datar. Kalau misalkan sifat pencerminan atau cermin datar itu kalau misalkan kita cerminkan berarti kan jarak bayangannya itu akan sama ya. Jadi misalnya di sini titik A kita cerminkan di sumbu X, berarti jarak di sini 2 satuan. Nah, dicerminkan sumbu X berarti kan dia juga sama 2 satuan. Berarti bayangannya atau aksen tepat berada di sini. Jadi jika ada titik A 4,2 refleksikan terhadap sumbu X, A aksen akan menjadi 4,-2. Perhatikan di sini absis tidak berubah, yang berubah itu ordinat atau titik Y-nya aja ya. Berarti jika ada titik X, Y, kita kita refleksikan terhadap sumbu X gitu ya, maka A aksen atau bayangannya akan menjadi X, min Y gitu. Jadi yang minus adalah Y-nya. Nah, misal di sini kita punya satu titik, misal titiknya itu 2,6. Kita akan refleksikan terhadap sumbu X, tulisnya MX. Maka hasil dari refleksi atau bayangannya adalah 2,-6. Jadi yang berubah adalah absis atau titik Y-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang titik A kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, A ini kita akan coba refleksikan. Di sini ada berapa satuan? Ada 4 satuan. Nah, berarti jaraknya 4 satuan yang sama juga ada di sini. Berarti A aksen itu menjadi min 4,2 gitu. Berarti titik A 4,2 direfleksikan terhadap sumbu Y itu menjadi A aksen jadi min 4,2. Yang berubah mana? Yang berubah itu absisnya sekarang. Berarti 4 jadi min 4, kalau 2 Y-nya tetap. Berarti jika ada titik A, X, Y itu kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan atau A aksen akan jadi min X, Y. Kalau tadi sumbu X, Y-nya berubah jadi min, sekarang di sumbu Y, X-nya yang justru jadi min. Nah, kita dapat 2 nih. Misal ada titik 6, min 4. Nah, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu menjadi min 6,4. X-nya ingat yang negatif, sedangkan Y-nya tetap. Nah, itu tadi refleksi sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan refleksikan garis Y itu sama dengan X. Nah, di sini refleksi Y sama dengan X. Yang A kita refleksikan, berarti terhadap sumbu yang biru ini hasilnya akan berada di sini, tepat berada di satu satuan gitu. Hasilnya jadi A aksen dengan titik 2,4 gitu. Letaknya sama ya. Itu Y sama dengan X dicerminkannya. Maka kalau dicerminkan Y sama dengan X, ketika kita punya titik, berarti yang berubah apa? Kita ubah X dan Y-nya. Jika ada titik A, X, Y, kita refleksikan sumbu Y sama dengan X, maka A aksen akan jadi Y, X. Jadi kita tukar ordinat dengan absis X dengan Y-nya. Ada titik, misal 2017,2016. Kita refleksikan sumbu Y sama dengan X atau X sama dengan Y boleh. Berarti hasilnya tinggal kita tukar aja. Berarti 2016, 2017.
Nah, gampang kan? Itu refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, selanjutnya kita akan coba refleksikan lagi dengan titik pusat atau 0,0. Nah, berada di sini titik awal ya. Berarti jika A direfleksikan terhadap titik awal 0,0, ini bayangannya tepat berada di sini. Ini kita tarik garis lurus di sini. Berarti jarak dari A ke titik pusat akan sama dengan titik pusat ke A aksen, itu harus sama ya jaraknya, berarti di sini nih. Nah, bagaimana cara menjadi bayangannya A menjadi A aksen? Kita lihat di sini. Angkanya tuh dia tetap sama, tetapi ketika jadi A aksen berubah jadi min 4, min 2. Berarti untuk absis dan ordinatnya tinggal kita negatifkan aja. Jika ada A, titik AX, Y, kita refleksikan terhadap titik awal atau titik pusat 0 gitu. Berarti A aksen akan jadi min X, min Y gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cerminkan atau refleksikan terhadap X sama dengan H gitu. Kita X-nya di sini nih, X-nya sama dengan 2 gitu. X sama dengan 2, kita jadikan cermin, berarti titik A 4,2 itu kalau kita cerminkan terhadap X sama dengan 2, kan di sini jaraknya 2 satuan dan di sini pun harus adanya 2 satuan. Maka bayangannya tepat berada di sini. Di titik A aksen 0,2. Nah, berarti bagaimana nih caranya? Di sini yang berubah itu adalah X-nya, sedangkan Y-nya tetap. X-nya yang berubah jadi 0, Y-nya tetap. Nah, bagaimana ini cara perubahan X-nya? Di sini kita punya titik A, X, Y. Jika kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, maka A aksen akan jadi 2H min X gitu. 2H min X, Y-nya tetap ya. Nah, misal kita di sini punya satu titik A gitu, titiknya 4,2. Kita akan refleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, H-nya itu 2 ya. Berarti titik yang tadi kan rumusnya 2 kali H ya, H-nya itu 2, berarti 2 dikali H-nya itu 2, 4 dikurangi X, X-nya 4, berarti 4,4, 0,2. Nah, itu dari situ berarti A aksen tepat berada di 0,2. Itu untuk bayangannya. Ingat ya, yang berubah adalah X-nya. Nah, kemudian kita akan coba refleksikan lagi terhadap sumbu Y sama dengan H. Y-nya di sini misalkan 3. Berarti ini satu satuan, berarti A aksen juga jaraknya sama, satu satuan. Ini lihat, berarti yang berubah apa nih? X tetap, sedangkan Y di sini yang berubah. Berarti kalau misalkan kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan H, berarti A aksen, X-nya tadi tetap ya, Y-nya yang berubah menjadi 2H min Y. Itu untuk sumbu X sama dengan H dan Y sama dengan H. Misal di sini kita punya satu titik 2,6. Kita akan coba refleksikan terhadap Y sama dengan 1. H-nya 1. Berarti X-nya tetap tadi 2. Berarti H-nya 2 kali H. 2 kali H-nya 1. 2 kali 1 2. 2 dikurangi 6. Berarti 2 kurang 6 itu adalah min 4. Gitu. Jadi bayangannya jika punya titik seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan dari rumus-rumus tadi, kita lanjutkan ke refleksi Y sama dengan min X gitu. Y sama dengan min X. Refleksikan ke sumbu yang tadi. Berarti tepat berada di sini. A aksen akan jatuh di sini. Oh, di sini ya. Sorry. A aksen akan jatuh tepat di min 2, min 4. Jika Y sama dengan min X, berarti di sini dua-duanya berubah. Dua-duanya berubah, terus kita minuskan atau kita negatifkan ya. Ditukar aja X dan Y-nya, terus kita negatifkan A aksen. Berarti ada titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X, berarti A aksen min Y, min X. Dua-duanya ditukar, kita negatifkan. Nah, kita sudah dapat rumus-rumus refleksi, kita sudah cari. Kita akan coba menyelesaikan refleksi dengan menggunakan matriks gitu. Di sini Bu Tika akan contohkan, tapi sebelumnya
Ketika kita menyelesaikan refleksi dengan menggunakan matriks, kita harus ingat matriks dari masing-masing refleksi tersebut. Gitu. Nah, di sini misalkan kita akan coba refleksi terhadap sumbu X terlebih dahulu gitu. Jika ada titik X, Y, kita refleksikan di sumbu X, itu akan menjadi X, min Y. Nah, di sini lihat posisi X dan Y-nya itu masih tetap tidak ditukar. X dan Y-nya tidak ditukar, berarti dia pakai identitas 1001 gitu, matrik identitas ya. Berarti di sini Y-nya yang minus, berarti di sini harus kita minuskan satunya. Yang atas itu untuk X, yang bawah itu untuk Y. Berarti kalau Y-nya minus, ini satunya kita negatifkan. Nah, yang kedua, terhadap sumbu Y, titik A, X, Y, berarti A aksen menjadi X, Y. Dia nggak dibalik, masih tetap identitas 1001 karena X minus, berarti untuk X yang di atas satunya diminuskan gitu. Ya, itu untuk sumbu X. Nah, kita lihat di sini untuk Y sama dengan X. Nah, ini posisinya kita balik gitu. X jadi Y jadi X. Tetap kita pakai identitas, tapi identitas yang terbalik juga. Berarti di sini 01 10. Berarti matrik satunya itu berada di diagonal yang kedua, bukan diagonal utama. Itu. Nah, sekarang Y sama dengan min X. Ini masih ditukar, tapi di sininya negatif ya, X, Y ditukar, berarti identitasnya pun, matrik identitasnya pun ditukar jadi 01 10. Karena negatif berarti satunya diminuskan. Nah, di sini direfleksikan terhadap titik awal atau titik pusat 0, berarti X, Y itu tetap tapi minus, ini pakai matrik identitas juga 10 01, berarti X dan Y-nya kita negatifkan gitu. Itu untuk matriks masing-masing refleksi. Nah, di sini ada lagi X sama dengan H. Ini agak ribet, kita langsung aja. Di sini caranya X aksen dan Y aksen. Nanti kalian bisa catat dan bisa kalian hafalkan caranya. Kemudian yang Y sama dengan H pun sama. Di sini juga X aksen Y aksennya lebih panjang ya. Nah, karena matriknya sudah didapat, kita akan coba lanjut ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X gitu. Kita akan coba pakai matriksnya. X aksen, Y aksen akan sama dengan matriks yang tadi ya. Y sama dengan min X, berarti matriksnya kita kalikan dengan titik awal gitu. Y sama dengan min X, berarti kita gunakan matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Nah, ini matriksnya kita kalikan nanti dengan titik awal. Kalau misalkan Y-nya sama dengan X gitu, kita gunakan matriksnya yang mana? Kita gunakan matriksnya yang ini. Kita taruh di sini kalau Y sama dengan X terhadap sumbu X ya. Berarti jangan lupa perkalian matrik baris kali kolom dijumlahkan. Berarti hasilnya akan menjadi 0, kita kalikan 6, 0. Ditambah dengan min 1 kali 3 itu min 3, terus min 1 kali 6 itu min 6, 0 kali 3 itu 0. Maka bayangannya akan sama dengan 0 tambah min 3, min 6 tambah 0, min 6. Berarti X1, Y1 atau B aksen bayangannya adalah min 3, min 6. Gitu. Paham ya? Berarti kalau misalkan ada A, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, berarti A aksen akan menjadi min Y, min X. Kita tukar tapi kita negatifkan. Berarti min Y, min X gitu. Tadi titiknya mana? 6,3. Kita refleksikan berarti sumbu Y sama dengan X, berarti hasilnya jadi 3 sama 6 tukar jadi min 3, min 6. Itu cara cepatnya. Nah, kita akan lanjutkan. Kalau tadi yang direfleksikan adalah sebuah titik, kita akan lanjutkan merefleksikan garis atau kurva. Nah, di sini ada tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0 jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalian ingat ya, X, Y itu jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, berarti dia akan menjadi Y,
X kita tukar gitu. Dengan matriksnya itu identitas yang ditukar 0, 1, 1, 0. Ingat ya matriks identitasnya. Untuk matriks dengan refleksi Y sama dengan X. Berarti X aksen, Y aksen dengan matriks identitas kita kalikan X, Y. Maka matriks identitas 0 kali X 1 kali Y. Berarti hasilnya Y. 1 kali X 0 kali Y. Hasilnya itu X gitu. Itu hasil pengalian dari matriks identitas dengan X, Y. Maka X aksen akan sama dengan Y. Maka Y akan sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen. Nah, persamaan ini nanti kita akan substitusikan ke persamaan garis yang di atas. Persamaan garisnya adalah 3X tambah 2Y min 1. Kita ubah X menjadi Y aksen dan Y menjadi X aksen. Berarti 3 kali Y aksen ditambah 2 kali X aksen min 1 sama dengan 0. Aksennya ini kita hilangin aja. Jadinya 3Y tambah 2X min 1 sama dengan 0. Kita tukar X-nya di depan boleh. Akan jadi 2X ditambah 3Y min 1 sama dengan 0. Kita akan lanjutkan membahas beberapa soal. Nah, nomor 1 di sini ada titik A kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A aksen min 1,2. Maka koordinat titik A adalah konsepnya gini. Jika ada titik A kita cerminkan, dia akan menghasilkan A aksen. Berarti kan dari A aksen kalau dicerminkan berarti hasilnya adalah titik A itu sendiri. Untuk mencari koordinat titik A, jika yang diketahuinya A aksen, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen itu min 1,2, kita akan refleksikan ke sumbu X sama dengan 1, berarti A-nya itu akan jadi koordinat titik asal gitu ya, X sama dengan 1. Kalau misalkan kita lihat di sini X, Y kita refleksikan terhadap sumbu M, X sama dengan H, kan tadi kita dapat itu X-nya yang berubah, berarti 2H min X, Y. Nah, Y-nya tetap, yang berubah adalah X-nya. Maka 2 kali H berarti 2 kali 1 dikurangi X, 2 kali 1 2 dikurangi min 1, berarti 3,2 untuk titik awal atau titik asalnya. Berarti jawabannya yang D ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Segitiga PQR memiliki koordinat P 3,2, Q min 1,0, dan R min 3,4. Segitiga PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Maka koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah, nah, kita cari X, Y jika kita refleksikan terhadap Y sama dengan X. Nah, kita pakai cara yang cepat aja. Itu tadi akan berubah menjadi Y, X. Jadi kita tukar saja X, Y-nya. Nah, kita di sini punya titik P berarti 3,2. Berarti P aksen itu kita dapat, kita tukar aja 2,3. Kemudian R, Q dulu min 1,0, berarti Q aksen jadi 0, min 1. R-nya itu min 3,4, berarti R aksen itu akan jadi 4, min 3. Nah, kalau ini gampang banget ya. Berarti jawabannya adalah P aksen, Q aksen, dan R aksen yang A. Hasil refleksi titik P 2, min 5 terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Berarti ini 2 kali refleksi ya. Kita refleksikan dulu X, Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan berubah menjadi XY-nya ditukar, terus kita negatifkan ya. Berarti jadi min Y, min X. Gitu. Nah, di sini ada titik P 2, min 5. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, berarti jadi 5 ya. Min, kalau min jadi plus 5, min 2.
Nah, setelah direfleksikan garis Y sama dengan min X, dilanjut dengan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, itu akan menjadi min X, Y. Berarti X-nya tetap. Nah, kita refleksikan sumbu Y. Berarti 5, jadi minus ya. Tetap tapi kita minuskan. Berarti min 5, min 2. Gitu. Itu berarti hasil 2 kali refleksi, jawabannya yang C. Gitu. Nah, soal selanjutnya yang nomor 4, titik A min 2, min 4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P. Lalu dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan Q menghasilkan A double aksen 6, min 2. Maka hasil 3P tambah 4Q adalah, ini kayaknya ribet ya, tapi jangan bingung. Kita akan coba bahas. Ada titik A min 2, min 4. Kita refleksikan terhadap sumbu Y sama X sama dengan P. Berarti dia akan P-nya itu berubah jadi H ya. Berarti X-nya itu yang berubah, Y-nya tetap. Berarti 2P min X. Berarti karena min ketemu min jadi plus min 4. Kemudian direfleksikan lagi jadi garis Y sama dengan Q. Itu berarti di sini yang berubah adalah Y-nya. Berarti 2P tambah 2 berarti jadi 2Q. Min 4 berarti plus 4. Nah, kemudian kita menghasilkan A double aksen, yaitu hasilnya adalah 6, min 2. Berarti di sini 6, di sini min 2. Nah, ini jadi bentuk persamaan. Berarti yang didapat kita adalah 2P plus 2 harus sama dengan 6. 2P sama dengan kita ubah 2-nya, pindah ruas sama dengan 4. Berarti P 4/2 sama dengan 2. Sedangkan persamaan kedua ada 2Q tambah 4 sama dengan min 2. Berarti 2Q sama dengan min 2, min 4 berarti min 6. Berarti Q min 6 dibagi 2 berarti min 3. Nah, hasilnya adalah P dan Q sudah didapat. Tapi yang ditanyakan adalah 3P ditambah 4Q. Berarti substitusikan P dan Q-nya ya. Berarti hasilnya 3 dikali 2 ditambah 4 dikali Q-nya min 3. Berarti 6 kita tambah dengan min 12 ya. Atau kurang 12 berarti hasilnya adalah min 6. Jawabannya adalah yang C. Gitu. Soal terakhir, bayangan garis Y min X plus 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y min 1 sama dengan 0. Dia memotong di sumbu X. Itu di titik apa yang kita cari adalah titiknya. Ini persamaannya Y sama dengan 1 ya. Berarti X, Y itu kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan H. H-nya itu berarti Y-nya itu 1. Berarti X-nya tetap, Y-nya berubah. Berarti 2 dikalikan 1, 2 min Y. Nah, persamaannya dapatnya X, 2 min Y. X akan sama dengan X aksen dan 2 min Y akan sama dengan Y aksen. Maka persamaan pertama X aksen sama dengan X. Maka X itu sama dengan X aksen. Kita balik aja. Kemudian 2 min Y. 2 min Y akan sama dengan Y aksen. Berarti Y aksen itu 2 min Y. Maka Y itu kita ubah jadi Y. Berarti Y itu 2 min Y aksen. X dan Y-nya sudah dapat, kita substitusi ke persamaan yang awal. Y min X plus 1 sama dengan 0. Maka Y 2 min Y aksen. 2 min Y aksen. X-nya X aksen. Tambah 1 sama dengan 0. Aksennya boleh kalian buang. Maka persamaannya jadi min Y min X, 2 tambah 1 itu 3, jadi plus 3 sama dengan 0. Atau boleh kalian tulis jadi X atau Y plus X min 3 sama dengan 0. Maka Y ditambah X itu sama dengan 3. Nah, itu memotong sumbu X di titik mana? Kita akan cari di sini Y sama dengan 0.
berarti 0 tambah X sama dengan 3. Berarti X berarti 3. Maka X-nya dia bernilai 3. Jadi memotong sumbu X di titik 3,0. Jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini terkait transformasi geometri mengenai refleksi. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.